Di era digital, gaya komunikasi pejabat publik tak hanya soal menyampaikan kebijakan, tapi juga bagaimana membingkai pesan agar diterima publik dengan tepat. Dalam presentasi ini, saya akan membahas gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya dengan pendekatan teori Uses and Gratification 2.0 dan teori framing untuk melihat bagaimana pesan Menteri Keuangan Purbaya dipilih, dimaknai, dan dibingkai oleh audiens di ruang digital. Ya, kita akan menganalisis gaya komunikasi politik Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa melalui pendekatan Uses and Gratification 2.0 dan Framing Theory. Kita akan lanjutkan. Ya, siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Kalau kita lihat backgroundnya saat ini kan menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani, kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di tahun 2020 sampai 2025, kemudian juga sebelumnya menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Presiden, kemudian pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional, Sarjana Teknik Elektro ITB, Master of Science, dan gelar doktor di Ilmu Ekonomi Universitas Indiana, Amerika Serikat. Selanjutnya, Purbaya ini kalau kita lihat di awal memang memantik kekesalan netizen ya, begitu ditanya soal apa pendapat beliau tentang tuntutan 17 plus 8 ketika demonstrasi besar-besaran digelar di Jakarta, kemudian Menteri Purbaya menyampaikan bahwa itu hanya sebagian suara masyarakat ya, begitu yang saat ini mungkin kurang beruntung. Nah, namun beberapa saat setelah dilakukan pelantikan, kemudian Purbaya melakukan beberapa gebrakan-gebrakan yang tadinya tidak seperti yang dilakukan oleh Sri Mulyani, ini kemudian memunculkan simpati publik begitu. Dan terbukti dengan beberapa gebrakan-gebrakan dari Purbaya seperti mengucurkan dana segar ya ke Bank Himbara 200 triliun rupiah, kemudian menunda kenaikan pajak untuk apa namanya untuk pabrik-pabrik yang padat karya, lalu kemudian juga memberikan stimulus yang lain, kemudian gencar turun untuk memberantas barang-barang ilegal, impor, dan beberapa lagi kebijakan-kebijakan dari Purbaya yang kemudian ini memberikan respon positif dari masyarakat begitu. Kita lihat popularitas Purbaya Yudi Sadewa melalui survei Indeks Politika pada bulan Oktober 2025. Ini ketika di survei top of mind yang ada di pikiran publik, yang pertama itu ada Prabowo Subianto 37,12, kemudian Joko Widodo mantan presiden ya 24,25, dan menariknya ini ada namanya Purbaya Yudi Sadewa atau Menteri Keuangan kita di angka 19,45. Selain tiga nama ini juga ada tokoh-tokoh lain di benak publik seperti Deddy Mulyadi, kemudian Anies Baswedan, Ganjar, dan Gibran. Nah, empat tokoh ini angkanya tidak sampai di 10% ya, begitu itu cukup jauh dari Purbaya. Kemudian ketika publik ditanya tentang siapa calon presiden di benak mereka untuk 2029, itu lagi-lagi muncul nama Purbaya Yudi Sadewa dan ternyata bisa menyalip Anies Baswedan yang kita tahu bersama sebelumnya beliau ini adalah calon presiden di 2024 kemarin. Ini Prabowo menempati peringkat 40,12% di peringkat pertama, kemudian Purbawa Yudi Sadewa di 22,50 dan Anies Baswedan 13,40. Selanjutnya ini juga masih terkait dengan popularitas Purbayudi Sadewa. Dari survei Indikator Politik Indonesia di bulan Oktober 2025 menempatkan Purbaya juga masuk tiga besar sebagai menteri yang kinerjanya positif. Di peringkat pertama ada Amran Sulaiman dengan skor 84,9, kemudian ada Teddy ya 84,5, kemudian Menteri Keuangan Purbaya, lalu ada Nasruddin Umar Menteri Agama, kemudian Prasetyo Hadi, lalu Agus Harimurti Yudhoyono. Meskipun ini angkanya memang nggak terlalu jauh ya, tetapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa popularitas Purbaya tidak bisa dianggap sepele, begitu. Sekarang kita cek bagaimana analisis gaya komunikasi Purbaya berdasarkan pendekatan teori komunikasi. Teori pertama yang akan kita gunakan itu ada Uses and Gratification 2.0, di mana individu menggunakan media dengan fokus pada peran audiens yang sangat aktif
motif yang kompleks dan menciptakan kebutuhan dan gratifikasi yang unik. Kemudian dengan teori framing, bagaimana media memilih, menekankan, dan menyajikan aspek tertentu dari suatu peristiwa atau tokoh tertentu, media memilih kata-kata, menyoroti fakta yang relevan, dan menentukan penekanan pada aspek tersebut. Berikutnya kita akan melihat dan mengelaborasi gaya komunikasi politik dengan pendekatan teori uses and gratification yang merujuk pada interaksi Gen Z di media digital komunikasi politik. Di Uses and Gratification 2.0, gaya komunikasi purbaya ini disukai netizen, berakar pada kebutuhan psikologis dan sosial yang dipenuhi oleh konten yang menarik Gen Z. Gak heran dong kalau kita lihat banyak tuh berseliweran konten-konten dari Purbaya, baik itu di Instagram, di YouTube Short, maupun di TikTok. Nah, Gen Z ini mengkonsumsi konten politik bukan karena posisi politik, tetapi karena kebutuhan hiburan, relevansi identitas, dan interaktivitas. Kemudian ini bicara popularitas Purbaya lahir karena kontennya memenuhi kebutuhan psikologis digital Gen Z, bukan karena faktor isi politis yang disampaikan oleh Purbaya. Lalu kita lihat dengan pendekatan framing teori, di sini popularitas Purbaya dibentuk dari cara ia membingkai isu ekonomi dengan jelas, sederhana, humoris, kemudian relevan. Framing melihat bagaimana tokoh mengemas informasi unsur mana yang ditonjolkan dan gaya komunikasinya yang membentuk interpretasi emosional audiens. Nah, ini yang kita kaitkan dengan teori uses and gratification termasuk dengan elaborasi teori framing ya. Lalu kita akan breakdown lagi dengan pendekatan uses and gratification 2.0 dengan model main ini, yaitu modality, interactivity, kemudian agency, dan navigability. Nah, di gratifikasi digital yang dipenuhi oleh konten purbaya ini menjelaskan isu ekonomi sulit dengan gaya sederhana. Gaya berbicara santai, relatable untuk Gen Z, dan humornya natural, tidak kaku. Kalau kita lihat kan ini Purbaya datang ke tempat manapun itu seolah menjadi magnet tersendiri ya, baik di kalangan jurnalis maupun audiens yang ada di lokasi ya. Dielulukan lah begitu, ada Purbaya efek. Nah, kalau kita lihat ini ada interactivity gratification, yaitu potongan dialog yang bisa dijadikan meme yang banyak disebar ulang oleh netizen, kemudian mendapatkan jumlah likes, komentar, dan views yang banyak, kemudian disebar di platform media sosial. Kemudian ini ada agency gratification, di mana ada rasa kendali, kebebasan, dan otonomi audiens dalam mengkonsumsi konten politik purbaya. Gen Z merasa berkuasa atas proses memahami isu ekonomi karena kontennya mudah dicerna dan dipecah lalu dikuasai, ton komunikasinya memberikan rasa kesetaraan dan otonomi. Jadi kita bisa sebagai netizen itu dengan mudah ya, begitu memilah-milah mana nih yang paling gampang untuk kita eh, pecah, kemudian kita bisa edit, lalu kita pabrikasi ulang, lalu kita sebarkan lagi ke media sosial. Nah, ini navigability gratification menjelaskan step by step dari pemaparan-pemaparan ekonomi Purbaya, kemudian apa yang disampaikan itu mudah dipahami, alurnya logis, mudah diikuti, bisa menyederhanakan definisi ekonomi makro dan mikro dengan bahasa sederhana. Jadi netizen merasa bahwa mereka tiba-tiba bisa ekonomi gitu karena bahasa-bahasa atau penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Menteri eh, Keuangan itu sangat mudah dicerna ya, membumi lah. Nah, kita lihat turunan dengan pendekatan framing ya. Identifikasi bingkai utama atau primary frame ini berbahaya sering menggunakan frame kesederhanaan, frame kepedulian ekonomi rakyat, frame humor dan kerendahan diri, kemudian frame edukasi. Lalu ini analisis efek framing menciptakan kesan cerdas tapi santai, teknokrat tapi membumi, membentuk citra friendly ekonomis, bukan pejabat kaku, kemudian membuat konten ini mudah viral. Kalau kita flashback lagi di awal-awal ya, 1 bulan pertama Menteri Keuangan dilantik, ada beberapa berseliweran foto maupun video beliau lagi makan ya, makan di pinggir jalan kaki lima, kemudian juga makan di kantin berbaur dengan staf, lalu juga yang dibahas kadang-kadang receh begitu, sapa wartawan sudah sarapan apa belum, kemudian apa yang dimakan hari ini itu.
sepertinya tidak pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri oleh netizen begitu. Jadi Gen Z menerima logika Purbaya karena gagasannya disusun dengan sistematis, kemudian step by step dan diberi contoh nyata. Popularitas Purbaya bukan kebetulan. Ia memanfaatkan framing yang ramah, kemudian lucu, relatable, sehingga Gen Z mengasosiasikan dirinya dengan kehangatan dan kesederhanaan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari membaca gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya adalah Gen Z menyukai konten Purbaya karena kontennya memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, identitas, dan kontrol. Purbaya menyampaikan pesan sehingga membuat Gen Z ini tertarik dan mudah menerima karena ia mengemas pesan dengan cara yang simple, lucu, empatik, dan tentunya membumi. Popularitas Purbaya di media digital lahir dari kesesuaian antara kebutuhan psikologis atau pengguna digital dengan strategi pengemasan pesan yang tepat. Ya, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi Purbaya menunjukkan bagaimana pejabat publik perlu memahami kebutuhan audiens, sekaligus mengelola bingkai pesan di media. Melalui teori uses and gratification 2.0 dan teori framing, kita melihat bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi bagaimana makna itu dibangun dan diterima oleh masyarakat secara aktif.